Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nurjana Channel, pengidap kanker stadium 3 di Taiwan. Oke, nah ini aku mau bercerita tentang gimana caranya aku bisa mutus kontrak dengan cara aku dan eh, istilahnya saya pergi dengan baik-baik. Insya Allah lancar nantinya sampai saya pulang ke Indonesia dengan selamat. Semoga kisah dan cara aku ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau mengikuti caraku ini. Biasanya kan kontrak kerja itu kan 3 tahun atau 2 tahun. Tapi saya ini baru bekerja 8 bulan teman-teman. Tapi saya berniat untuk pulang ke Indonesia dalam waktu dekat teman-teman. Oke, langsung saja ceritanya. Semoga cerita aku ini bermanfaat ya, dan kalian bisa praktekkan. Kalau mau mengikuti cara saya, insya Allah berhasil. Jadi gini teman-teman, saya kan kondisi sebelumnya sakit teman-teman. Kalian tahu kan saya sakit, dan saya sakit kanker stadium 3. Dalam kondisi sakit ini saya masih bisa bekerja merawat nenek saya gitu. Karena waktu itu nenek saya itu masih bisa jalan, masih bisa mandi sendiri. Pokoknya saya hanya fokus melihat dia gitu, fokus menemani dia gitu. Tapi sampai saya 8 bulan bekerja, pasien saya itu sudah lumpuh total teman-teman. Bukan karena sakit, tapi karena faktor dia usia. Jadi saya itu terpaksa harus angkat junjung dia gitu. Sehari saya bisa dibilang 10 kali lah minim ya. Pagi, terus jam 10-an itu kayak habis makan tidur lagi, terus jam 12 mau makan, terus sore mau mandi gitu, terus tidur lagi, nanti makan lagi, terus tengah malam lagi. Dan ditambah saya itu harus memijit gitu teman-teman. Tapi sebenarnya bagi saya itu saya masih mampu lah gitu. Tapi jujur saya itu dari awal saya sakit, dokter sudah bilang saya nggak boleh angkat terlalu beban berat, karena badan saya itu udah diamputasi teman-teman sebelah sini. Jadi saya nggak boleh terlalu berat karena akan menimbulkan nantinya kambuh lagi. Oke, hal ini saya kesampingkan ya teman-teman. Saya ingin membahas gimana saya memutus kontrak dengan majikan baik-baik, tanpa saya menyinggung perasaan dia, menyakitin dia. Dan ini cara saya. Jadi saya melihat majikan saya itu kondisi raut mukanya itu bahagia teman-teman. Jadi saat itu saya habis sarapan pagi teman-teman, majikan saya itu menanya, pokoknya biasalah menyapa, saling ngobrol gitu. Jadi saya melihat suasana majikan saya itu kayak happy gitu, tanpa ada beban. Jadi disitulah saya berani mengungkapkan unek-unek saya. Jadi saya bilang seperti ini, Nyonya, majikan gitulah intinya ya, saya itu dalam waktu dekat ini saya ingin putus kontrak gitu. Saya ingin tahun depan lah, kurang lebih 3 bulan dari sekarang saya ingin pulang ke Indonesia gitu. Alasan saya mau pulang ke Indonesia itu, saya itu gak bisa angkat beban berat gitu. Saya udah sakit. Saya mohon maaf sebelumnya, sebelum saya berbicara lancang seperti ini, saya mohon maaf gitu. Karena dokter itu bilang gak boleh terlalu angkat beban berat. Disitulah majikan saya agak shock, agak kaget awal mulanya teman-teman. Kenapa ini anak baru bekerja 8 bulan dan saya benar-benar membutuhkan banget orang dalam kondisi nenek ibunya itu lumpuh, kok kamu tiba-tiba pulang, kayak nggak bertanggung jawab gitu. Sepertinya perasaan saya seperti itu ya. Tapi saya benar-benar minta maaf gitu, sebelumnya saya ngomong panjang lebar gitu ya. Saya minta maaf gitu.
Bukan berarti saya nggak suka sama nenek gitu. Bukan berarti saya di sini nggak suka. Majikan sangat baik sama saya. Majikan sangat mengizinkan saya berobat ke rumah sakit. Sangat terima kasih sebelumnya saya di sini gitu. Tapi saya keluar ini saya beri waktu 3 bulan. Dari sekarang semoga majikan bisa menemukan pengganti saya, dan saya akan berusaha membantu gitu, mencari semaksimal mungkin gitu. Dari situ majikan juga berpikir, dia juga bukan orang goblok ya teman-teman, dia juga kasihan sama saya. Saya udah sakit, masih kerja seperti ini, saya jauh dari keluarga, dan saya meninggalkan anak yang masih kecil, orang tua yang udah tua, mereka tahu ceritanya gitu. Akhirnya majikan saya, oke, nggak apa-apa, kamu pulang gitu. Oke, dari situ saya lega teman-teman, lega banget, saya berani ngomong. Awalnya saya takut teman-teman, awalnya saya nggak berani teman-teman, awalnya lidah saya nggak berani, karena mereka terlalu baik. Saya sakit, mengizinkan saya ke rumah sakit gitu. Singkat cerita, habis itu saya telepon agensi teman-teman, menceritakan. Yang kedua saya telepon agensi, saya ingin pulang. Majikan menyetujui, agensi pun menyetujui. Tapi kalau dari kalian ada yang takut mau ke majikan, kalian bisa langsung ke agensi dulu atau penerjemah kalian. Kalian curhat-curhat dulu. Tapi usahakan ya teman-teman, jangan mendekati. Kasih waktu jeda. Jangan mepet waktunya. Kasihan karena masa saat ini masa yang paling sulit untuk mencari pengganti. Semoga kalian pulang dalam kondisi kalian baik-baik sama majikan. Jangan ada rasa kalian nantinya benci atau diam, atau kalian mau pergi misalnya ada jarak 3 bulan atau apa, kalian tuh merasa nggak nyaman, nggak enak karena kalian kan mau pergi gitu. Kalian tetap biasa aja gitu ya. Seperti inilah tip yang saya lakukan teman-teman. Semoga bermanfaat, dan semoga yang menonton video saya dimudahkan urusannya, diberi kelancaran, dan kalian bisa sukses nantinya kalau misalnya pulang ke Indonesia. Jangan lupa ya teman-teman, like, comment, and subscribe video saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.